maka pasti akan terjadi. Ini sinyalemen Rasulullah, pasti akan terjadi. Maka izinkan saya membacakan hadis atau nubuat Rasulullah tersebut. Hadis ini sekalian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang saya akan bacakan teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil kanu yafsuduna fil ardi thalatha marrat fayab'athu Allahu alaihim iqaban min indihi fayu'adzibuhum thumma yaqumuna ba'da dhalika fayu'afuna thumma ya'uduna fayufsidun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, arti dari hadis ini adalah bahwa Bani Israel akan melakukan 3 kali kerusakan di muka bumi, dan Allah akan mengirimkan kepada mereka seorang pemimpin yang akan menghancurkan mereka di muka bumi. Saya ulangi, Bani Israel akan melakukan kerusakan 3 kali di muka bumi, dan Allah akan mengirimkan pemimpin yang akan menghancurkan mereka 3 kali pula di muka bumi. Pertanyaannya jemaah sekalian, pertanyaannya bagus sekalian, kapan itu 3 kali kerusakan dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, orang Yahudi di muka bumi? Sejarah mencatat, yang pertama, kehancuran yang Allah kirimkan terhadap orang Yahudi terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi, atau dikenal dengan kehancuran Yerusalem yang pertama, kehancuran Bait Suci yang pertama, kehancuran Baitul Maqdis yang pertama. Ketika Allah kirimkan pasukan Babilonia di bawah kepemimpinan Nebukadnezar yang kedua, yang sangat zalim, Allah kirimkan untuk menghancurkan hamba-hambanya yang telah berkhianat kepada Allah, yaitu Bani Israel, orang Yahudi. Yerusalem, Baitul Maqdis di bumi hancurkan, diratakan dengan tanah. Saya sebagai yang suka membaca sejarah bingung, sekiranya kerusakan apa yang diakibatkan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, sehingga Allah berkenan mengirimkan pasukan Babel dengan Nebukadnezarnya untuk menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Baitul Maqdis di bumi ratakan oleh orang-orang Babel. Sungguh pasti kejahatan yang tidak terkira, tapi saya nggak paham kejahatan seperti apa yang menjadikan Allah murka menghancurkan mereka. Ini yang pertama. Dampaknya bos sekalian, orang-orang Yahudi akhirnya diperbudak oleh orang-orang Babilonia. 60 tahun mereka jadi budak, 60 tahun mereka terhina, dan 60 tahun tidak ada martabat sedikit pun bagi orang-orang Yahudi saat itu. Ini yang pertama. Tahun 586 sebelum Masehi Allah hancurkan orang-orang Yahudi. Tapi saya belum paham kerusakan seperti apa yang diakibatkan oleh mereka sehingga Allah berkenan menghancurkan. Yang kedua, Bapak sekalian, kehancuran pada peristiwa penghancuran Bait Suci yang kedua, atau penghancuran Baitul Maqdis yang kedua, yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Allah juga kirimkan pasukan Romawi di bawah Jenderal Titus yang sangat terkenal saat itu. Orang-orang Romawi datang menghancurkan Yerusalem, orang-orang Romawi menghancurkan Baitul Maqdis, orang Yahudi dihabisi, mereka terusir dari negerinya. Saya juga masih belum paham bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh mereka kedua kali sehingga Allah berkenan menghancurkan dan mengusir mereka dari negerinya.
Saya baru paham bagaimana kehancuran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi setelah melihat dengan nyata apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap hampir 50.000 penduduk Gaza, penduduk Palestina yang dibantai habis tidak tersisa. Saya baru tahu betapa kerusakan yang mereka akibatkan sangat dahsyat. Dan itu barangkali yang mereka lakukan pada tahun 586 sebelum Masehi, yang mereka lakukan pada tahun 70 Masehi. Allah berkenan menghancurkan mereka, dan itu dua peristiwa yang sudah terjadi. Padahal Rasul mengatakan Bani Israel akan melakukan kerusakan 3 kali, dan Allah akan kirimkan pemimpin yang menghancurkan mereka. Dan wallahi, demi Allah saya yakin inilah kerusakan ketiga yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan pasti Allah akan kirimkan pemimpin yang akan menghancurkan mereka. Takbir! Wallahi saya yakin dengan seyakinnya inilah puncak kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel, dan Allah pasti akan kirimkan pemimpin yang akan menghancurkan mereka untuk ketiga kalinya. Rasulullah tidak pernah salah dengan nubuatnya. Rasulullah tidak pernah keliru dengan nubuatnya. Rasulullah tidak pernah mengingkari janjinya, dan itu pasti akan terjadi. Wallahi 50.000 orang tidak berdosa yang dibantai habis seperti itu adalah kerusakan yang serusak-rusaknya. Membunuh satu nyawa itu seperti membunuh seluruh nyawa umat manusia. Ini 50-an ribu jemaah sekalian. Wallahi ini sungguh kerusakan yang sangat dahsyat. Dan saksikanlah, saya yakin dengan seyakin-yakinnya Allah akan kirimkan penghancuran yang ketiga terhadap Bani Israel, terhadap Zionis, terhadap siapapun yang mendukung mereka-nya. Dan ini pasti akan terjadi. Tunggulah saatnya. Wallahi, tunggulah saatnya. Pasti akan terjadi. Yang hari ini dikumpulkan oleh Bapak Ibu sekalian akan ada manfaat besarnya. Sungguh itu akan jadi amunisi yang akan menghancurkan para Zionis Israel itu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Zionis pada 586 sebelum Masehi? Ternyata hobi mereka adalah satu: menselisihi para ulamanya. Ulamanya dibunuh, dipersekusi, nabinya dibunuh. Yang kedua, hobi mereka adalah menyengsarakan sesama orang Yahudi sendiri yang tertindas, karena di mereka ada kasta-kasta. Itu juga yang terjadi pada 70 Masehi ketika nabi mereka dibunuh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh mereka hanya gara-gara mereka tersinggung dengan ajakan kebaikan yang dibawa oleh nabi-nabi mereka sendiri, dan mereka bunuh, dan Allah hancurkan mereka. Dan hari ini kaum muslimin yang tidak berdosa, kemudian mereka hancurkan, mereka bunuh. Wallahi, saya yakin dengan seyakin-yakin Allah akan kirimkan pasukan hebat yang akan membunuh dan menghancurkan mereka. Karena ini janji Rasulullah sesuai dengan petunjuk Allah bahwa Bani Israel akan melakukan kerusakan 3 kali. 2 kali mereka sudah Allah hancurkan, dan yang ketiga saya yakin ini saatnya orang-orang Yahudi Bani Israel, para Zionis itu akan Allah hancurkan. Takbir! 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 Semakin Bapak Ibu sekalian memberikan dukungannya kepada Palestina, maka semakin cepat kehancuran Zionisme Israel itu akan Allah takdirkan kejadiannya. Semakin kita tidak peduli, maka sebetulnya kita sedang membiarkan saudara-saudara kita dibantai dengan lebih ganas lagi. Dan hari-hari ini sepertinya angin segar sedang mengarah kepada kehancuran Israel, kehancuran Yahudi. Di kalangan Yahudi sendiri mereka dimusuhi. Kaum Zionis ini dimusuhi oleh orang-orang Yahudi sendiri. Di kalangan dunia mereka sedang mengalami kemerosotan dukungan yang sangat hebat. Dan semoga ya doa-doa panjang kita akan jadikan saudara-saudara kita di Palestina akan Allah tolong dengan sekuat-kuatnya. Allahumma ya Rabb, unsur ilal ikhwanan al-mujahidin al-mustad'afin fi Gaza. Allahumma ya Rabb, unsur ilal ikhwanan al-mujahidin al-mustad'afin fi Filistin. Wa aghrikil kafarat al-zalimin. Wa aghrikil Yahudiyin, Israeliyin, Zioniziyin. Ya Allah,
Tolonglah saudara kami di Palestina, di Gaza, dan hancurkanlah kesatuan orang-orang Yahudi dan siapapun yang membelanya. Allahumma farrik jam'ahum, pecah belahlah kesatuan mereka ya Allah. Wasyaddid samlahum, berikan adab yang pedih kepada mereka ya Allah. Wazalzil maqamahum ya Allah, dan jadikanlah kedudukan mereka bergetar terguncang, sehingga dengan itu Engkau berkenan menghancurkan orang-orang yang menindas terhadap manusia yang lain. Biarlah kemudian kita semua menjadi saksi atas kehancuran orang-orang Yahudi, sebagaimana Allah janjikan lewat Rasulullah bahwa orang Yahudi akan melakukan kerusakan 3 kali. 2 kali sudah pernah dilakukan. Allah hancurkan mereka 586 melalui Nebukadnezar, dan tahun 70 Masehi melalui Jenderal Titus dari Romawi. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun dekat ini Allah akan hancurkan mereka melalui pasukan Muslim yang akan datang menghancur-leburkan pasukan Yahudi sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga orasi singkat ini bisa memberikan gambaran. Mari optimis bahwa walaupun sekarang kita dalam kondisi tertindas, wallahi Allah akan segera hancurkan orang Yahudi sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kehancuran yang ketiga bagi orang-orang Yahudi. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Teruslah berdoa kepada Allah, teruslah bermohon agar diselamatkan dan dikeluarkan saudara-saudara kita di Palestina sana. Akhirnya semoga semua hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, kontribusi apapun akan Allah balas dengan balasan sebaik-baiknya. Takbir dengan takbir, 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 takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.